Masih ingat kan? Pada video sebelumnya, kami akan mengadakan sesi tanya-jawab siswa. Pada kesempatan kali ini, calon kandidat Ketua Umum dan Ketua 2 OSIS SMA Negeri 1 Genteng periode 2020-2021 akan menjawab pertanyaan dari kita semua. Saksikan terus ya, satu suaramu untuk Satwika yang lebih baik. Untuk kandidat Ketua Umum OSIS nomor urut 3, Lilis Widianti, dipersilakan masuki ruangan. Baik, untuk waktu akan dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Apakah sudah siap? Pertanyaan pertama dari Dian Auritia. Menurut Anda, apakah memungkinkan untuk menyatukan pemikiran sebagian besar warga Satwika? Dan jika memungkinkan, bagaimana cara Anda menyatukan antara pemikiran Anda dengan pemikiran warga Satwika agar tercipta suatu keputusan yang lebih dapat diterima oleh warga sekolah? Menurut saya itu memungkinkan. Karena pada dasarnya, saya pun jika saya menjadi seorang ketua OSIS, saya merupakan siswa. Saya juga merasakan menjadi seorang siswa. Selain itu, untuk saya menerima pendapat dari siswa, adapun MPK, mereka adalah majelis dari kelas-kelas. Dengan senang hati saya akan menerima masukan dari mereka. Jadi, untuk menyatukan antara pemikiran siswa dan OSIS, menurut saya itu sangat memungkinkan. Jika pada suatu saat menyatukan pemikiran menyatukan pemikiran OSIS dan siswa itu menjadi sebuah kendala, itu dengan senang hati saya akan berusaha untuk selalu mendengarkan pendapat siswa. Terima kasih. Sudah. Pertanyaan berikutnya dari Tiffany. Apakah ada hal yang harus Anda hindari ketika mengambil keputusan? Jelaskan alasan Anda. Ada. Hal yang saya hindari adalah berpikir sendiri tanpa mendengarkan orang lain. Karena menurut saya sebagai seorang ketua harus bisa menampung pendapat-pendapat dari orang lain. Mengapa seperti itu? Karena dalam melaksanakan sebuah acara, saya mempunyai anggota dan juga ada siswa-siswa serta guru-guru yang harus saya banggakan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Dina Santi. Apa yang akan Anda lakukan jika visi dan misi Anda tidak berjalan sesuai rencana? Akan selalu saya lakukan sesuai rencana. Karena saya suka melakukan sesuatu yang terencana. Di mana awalnya kita harus merencanakannya terlebih dahulu, melakukannya, dan setelah itu mengevaluasinya. Jadi sebisa mungkin selalu terencana. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bagas Permana Putra. Menurut Anda, hal apa saja yang perlu diperbaiki atau dibenahi dalam OSIS kinerjanya pada masa jabatan tahun kemarin agar lebih baik pada masa jabatan sekarang? Dalam hal kekeluargaan, baik di dalam OSIS maupun antara OSIS dengan organisasi lain, terutamanya MPK. Sudah. Pertanyaan kelima dari FW. Terlepas dari kepentingan organisasi, sepenting apakah jabatan ini menurut sudut pandang subjektif Anda? Jabatan ini saya ambil karena saya ingin berperan penting dalam mengharumkan nama SMA Negeri 1 Genteng. Di mana mungkin dengan akademik saya kurang mampu dalam mengharumkan nama SMA. Tapi dengan saya menjadi seorang ketua OSIS, saya berharap saya mampu untuk melakukan itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya dari Juan Alvan. Bagaimana cara Anda untuk memberi contoh yang baik kepada yang lain dengan situasi seperti ini yang mengharuskan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, dan tidak berkumpul atau tatap muka seperti dulu? Sudah pasti dengan meminimalisir suatu perkumpulan, di mana jika suatu hari ada proker yang mengharuskan OSIS datang ke sekolah, saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga jarak dan tetap menggunakan masker.
agar OSIS menjadi contoh yang baik untuk siswa SMA Negeri 1 Genteng. Pertanyaan ketujuh dari Firzat Luisa. Apa yang akan Anda lakukan jika proker OSIS dalam masa pandemi tidak bisa dilanjutkan, sedangkan antusiasme warga Satwika sangat tinggi? Saya akan mencari jalan lain karena pada dasarnya jika satu jalan terputus maka masih ada jalan lain untuk menggapai satu tujuan yang sama. Menurut saya, jika suatu saat ini terkendala karena adanya COVID-19 mungkin bisa dilakukan dengan cara daring. Mungkin ini kurang memuaskan bagi siswa SMA Negeri 1 Genteng, tapi ini berdampak baik untuk kesehatan kita semua sebagai siswa SMA Negeri 1 Genteng. Sudah. Pertanyaan berikutnya dari Anonim. Bagaimana tanggapan Anda dengan siswa yang tidak jujur saat ulangan harian selama SFH, seperti melihat buku dan lain-lain? Dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Menurut saya, untuk mengatasi itu, saya harus mengingatkan. Mungkin saya tidak mengingatkan satu persatu dari mereka, tapi mungkin bisa diberikan dengan slogan-slogan yang baik bagi mereka. Urusan mereka mencontek, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Di sini saya memberikan contoh yang baik untuk mereka. Terima kasih. Pertanyaan ke-9 dari Ilona Nindya. Anda kan sudah pernah menjabat sebagai ketua OSIS sebelumnya. Apa kontribusi Anda selama kepengurusan itu? Dan pastinya periode sebelumnya memiliki kekurangan. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kekurangan kinerja OSIS periode sebelumnya? Kontribusi dari saya untuk OSIS sebelumnya sudah pasti. Saya menjabat sebagai ketua 2. Saya mengkoordinasi OSIS dari kelas 10. Karena itu saya mengetahui kekurangan dari OSIS. Menurut saya OSIS kurang dalam hal kekeluargaan. Oleh karena itu di sini saya akan menghapuskan sekat antara kakak kelas dan adik kelas, di mana biasanya masih ada sedikit senioritas dalam kita. Saya akan berusaha untuk menghilangkannya dan juga menghilangkan kesalahpahaman yang selama ini terjadi antara MPK dan OSIS yang selalu berselisih paham. Baik, pertanyaan terakhir dari Rifki. Bagaimana cara Anda mengoptimalkan proker-proker OSIS yang belum terorganisir sebelumnya? Sudah saya sebutkan sebelumnya, dalam melakukan sebuah kegiatan, kekompakan anggota sangatlah dibutuhkan. Di sini saya mempererat kekeluargaan agar menjadi suatu organisasi yang amat sangat kompak. Bila satu organisasi berjalan bersama, hasilnya akan beda dengan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri setiap anggotanya. Di mana menurut saya jika kita sudah memiliki satu tujuan yang sama, otomatis kita melakukan hal terbaik sebisa kita. Terima kasih. Baik, karena masih ada waktu yang tersisa, mungkin ada tambahan atau pesan untuk menyempurnakan jawaban Anda. Silakan. Di sini saya mohon partisipasinya dalam Pilkasis. Mungkin sekarang memang sedang masa daring dan kalian tidak bisa melakukan Pilkasis secara langsung, tapi di sini peran kalian sangatlah besar. Jadi saya mohon untuk partisipasinya agar kerja keras MPK tetap terjalin dengan baik. Selain itu, di sini saya menghimbau kalian semua, pilihlah ketua OSIS yang menurut kalian baik, karena di sini saya berdiri sebagai anggota OSIS. Saya ingin OSIS menjadi organisasi yang lebih baik dari sebelumnya. Sudah. Baik, untuk kandidat Ketua Umum OSIS nomor urut 3 dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Minta izin.